Demikian tadi kita udah sama-sama menyimak sesi pembukaan yang disiarkan langsung dari pusat. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan masih di sesi pertama, di hari pertama Jasa Salana 2025 ini. Ada dua materi yang akan disampaikan nanti oleh para pemateri. Namun sebelumnya, di tengah-tengah kita telah hadir tamu undangan yang nanti akan memberikan sambutannya. Baik, untuk yang pertama, sambutan dari Kepala Desa Tenjawaringin, Bapak Idi Abdul Hadi. Kami persilahkan untuk memberikan sambutannya. Waktu 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa salim innaka hamidum majid. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati moderator atau pengatur acara, yang kami hormati Bapak Mubda dan juga Bapak-Bapak Mubalik yang hadir pada saat acara ini, dan juga yang saya hormati Bapak-Bapak Ketua MUI dan termasuk Bapak-Bapak Ketua DKM Desa Tenjawaringin yang telah hadir, alhamdulillah di depan Bapak Ibu semua. Dan yang saya hormati dari pihak aparat pemerintahan kabupaten, kecamatan dan juga para pihak kepolisian yang telah hadir pada saat ini. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu peserta acara jalsah. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita semua bisa hadir, bisa mengikuti dan bisa menyimak berbagai acara. Mudah-mudahan niat dan langkah kita semua dari masing-masing tempat, semoga Allah Subhanahu wa taala menghitung dan mengganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Selawat dan salam kita limpah curahkan pada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Bapak dan Ibu semuanya yang telah hadir pada masjid ini, saya atas nama pemerintahan Desa Tenjawaringin beribu-ribu ucapan terima kasih dan merasa bahagia dengan adanya acara seperti ini. Ini adalah salah satu syiar Islam yang telah diamanatkan oleh junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita sebagai umat Islam yang punya amanah harus menyebarkan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kami atas nama pemerintahan Desa Tenjawaringin merasa bahagia dengan diadakannya acara ini, dan mudah-mudahan mungkin acara ini beberapa hari mungkin persiapan ya, dari awal sampai bisa terlaksana hari ini. Saya mengapresiasi kepada panitia atau ketua panitia ataupun yang lainnya yang ikut mensukseskan acara ini.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Terakhir, kami ucapkan juga terima kasih kepada pihak keamanan yang telah ikut mensukseskan, membantu, mendorong, dan juga dari Ketua MUI, Ketua MUI Desa, Ketua MUI Kecamatan, Ketua MUI Kabupaten, dan juga yang lainnya. Termasuk mungkin para tokoh yang ada di Desa Tenjoringin. Alhamdulillah yang begitu telah hadir pada saat ini. Itu semua mungkin berkat ikut mendorong untuk mensukseskan jalannya acara jalsah salanah yang dilaksanakan di Tenjo Waringin ini. Terakhir, satu lagi, banyak-banyaklah mungkin kita berdoa dan bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan sukses, tidak ada hal apapun berjalannya acara jalsah salanah ini. Mungkin itulah sambutan ataupun dari pemerintahan Desa Tenjoringin dengan ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah kepada Bapak Idi Abdul Hadi yang telah menyampaikan sambutannya. Kami mohon Bapak Idi Abdul Hadi masih tetap di depan untuk menerima souvenir dari panitia. Yang akan menyampaikan souvenir Bapak Amirda Jabar 7. Jazakumullah kepada Bapak Idi Abdul Hadi. Sambutan berikutnya dari atau yang mewakili DKM, dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Ustadz Wawan. Kami persilahkan. Waktu 10 menit tuh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimus sholihah wa bifadlihi tanzilul barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Al-ayah. Segala puji hanya milik Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillah atas segala karunia dan irodahnya kita semua dapat hadir dalam suatu momen yang berbahagia ini. Semoga atas kehadiran Bapak dan Ibu hadirin sekalian dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal kebaikan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam kita curahkan, sanjungkan kepada baginda yang termulia Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Taksimul Auqat, pengatur waktu, penata acara yang saya hormati. Yang terhormat para mubalik, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang saya hormati, yang terhormat para aparatur pemerintahan yang saya hormati. Alhamdulillah
dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa berkumpul dalam suatu momen yang berbahagia, tiada lain tiada bukan dalam acara jalsah salanah. Semoga Allah Ta'ala memberkati pada kita semua, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian, saya diberikan waktu untuk mengisi sambutan atas nama dari DKM, wabil khusus dari warga Nahdlatul Ulama Desa Tenjo Waringin. Tiada lain tiada bukan, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kebaikan semuanya, kebaikan dari tokoh terkemuka, dari aparat pemerintahan atas kebaikannya. Semoga Allah membalas atas kebaikan bapak-bapak hadirin semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk itu saya sekali lagi ucapkan beribu-ribu terima kasih atas kebaikan semuanya, atas undangannya sehingga saya bisa menghadiri acara yang berbahagia ini, tentunya dalam suatu momen yang biasanya digelar 1 tahun sekali barangkali Pak. Ya, semoga Allah memberkati kebaikan kita semua, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk itu kami ucapkan sekali lagi kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Idi Abdul Hadi. Kalau gak salah saya baru seminggu Pak Kubu dikasih mandat jadi P3N, bukan saya promosi gitunya. Tapi doanya dari Bapak Ibu hadirin sekalian bisa mengemban amanah dan bisa melayani masyarakat dengan adil dan penuh hikmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terakhir sekali lagi saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Tiada kata yang terucap dari lubuk hati yang paling dalam kecuali saya ucapkan terima kasih atas kebaikan semuanya. Semoga dengan acara ini kita bisa menjalin tali ukhuwah Islamiyah, itu tali agamanya Allah, yaitu dinul Islam. Insya Allah dengan suasana yang hikmat, yang kondusif, akan berlangsung suasana atau terselenggaranya acara ini. Semoga sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberkati kepada kita semua dan diberikan umur panjang serta kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dan demikian khutbah sopa wadama qadar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Bapak Ustadz Wawan. Kami mohon untuk tetap berdiri di depan untuk menerima souvenir. Oh, termasuk Mbak Abdul Hadi atau semua?
Baik, jazakumullah kepada bapak-bapak tamu undangan yang telah berkenan hadir di acara Jasa Salanah pada hari pertama ini. Baik, hadirin hadirat sidang Jasa Salanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke bagian ketiga masih pada sesi pertama, yaitu penyampaian materi. Ada 2 materi. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Maulana Irfan Maulana. Beliau sebagai Mubaligh Daerah Jabar 7 dengan tema merenungi hakikat baiat dan keutamaan bersatu dalam jamaah. Kepada beliau kami persilahkan. Waktu 25 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbin furuha barakatin fi kalami hadza waj'al afidatan minan nasi tahwilai. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati pimpinan sidang pimpinan majelis Jasa Salanah dan juga para tamu undangan yang terhormat Bapak Kuwu dan Bapak Ketua DKM. Hadirin wal hadirat sidang Jasa Salanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat karunia Allah Subhanahu wa taala pada siang hari menuju sore ini kita masih diberikan taufik untuk bersama-sama melanjutkan rangkaian acara Jalsah Salanah bertepatan dengan tasyakur 100 tahun Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini, besok dan seterusnya senantiasa mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat, rahmat dan salam senantiasa disampaikan untuk Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang taat di akhir zaman ini. Amin Allahumma amin. Hadirin sidang jalsah yang saya muliakan, dalam surah Al-Fat ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu, sesungguhnya mereka berbaiat kepada Allah, tangan Allah ada di atas tangan mereka. Kemudian dalam surah Al-Imran ayat 103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali kamu dalam keadaan berserah diri, dan berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Hadirin yang mulia, judul pidato yang diberikan pada saya adalah merenungi hakikat baiat dan keutamaan bersatu dalam jamaah. Bagian pertama berkaitan dengan hakikat baiat dan bagian kedua berkenaan dengan keutamaan bersatu dalam jamaah. Rasulullah SAW bersabda,
fa idza ra'aitumuhu fabay'uhu walau habban 'ala salji fa innahu khalifatullahil mahdi. Apabila kalian melihatnya, yaitu Imam Mahdi, maka berbaiatlah kepadanya, walaupun harus merangkak di atas salju, karena sesungguhnya dia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Hadis riwayat Sunan Ibnu Majah, Kitab Al-Fitan, hadis nomor 4084. Berdasarkan hadis ini, kita mengetahui bahwa berbaiat kepada Imam Mahdi merupakan bagian dari pengamalan perintah Rasulullah SAW. Selaras dengan bukti-bukti dari Al-Quran serta bersesuaian dengan nubuatan dari yang mulia Rasulullah SAW, Al-Masih dan Al-Mahdi yang dijanjikan itu telah datang dalam wujud Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, di mana beliau sebutkan dalam salah satu kitab beliau yang berjudul Itmamul Hujjah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kabar kepada beliau, Innal masihal mau'ud alladhi yarkubunahu wal mahdiyal mas'ud alladhi yantadirunahu huwa anta naf'alu ma nasha'u falatakunanna minal mumtarin. Sesungguhnya al-masih al-mau'ud yang mereka tunggu dan al-mahdi al-mas'ud yang mereka nantikan adalah engkau. Kami melakukan apa yang kami kehendaki, maka janganlah engkau termasuk di antara orang-orang yang beragu. Kita adalah hamba-hamba yang amat beruntung karena Allah telah memberikan taufik kepada kita untuk berbaiat kepada beliau, sebuah nikmat agung yang tak ternilai harganya. Namun baiat bukanlah titik akhir. Baiat adalah titik permulaan dari sebuah perjalanan suci yang menuntut pengorbanan, keikhlasan, dan perubahan hakiki dalam diri. Maka marilah kita sejenak berkaca, membuka hati, dan merenungi kembali. Apakah kita telah benar-benar memahami tujuan baiat itu? Sudahkah menjadikan baiat sebagai cermin perubahan dalam kehidupan kita? Berkenaan dengan hal ini, Hadrat Masih Maud Salam bersabda, hendaknya dipahami dengan jelas bahwa ikrar baiat secara lisan saja tidaklah berarti apa-apa selama baiat itu tidak diamalkan dengan sempurna, disertai kebulatan tekad dalam hati. Dan berkenaan dengan ini ada janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada Hadrat Masih Salam, inni uhafidu kullaman fiddar. Bagi orang-orang yang berbaiat dengan baiat yang sesungguhnya sambil berusaha keras untuk mengamalkan janji baiatnya, maka mereka akan berada dalam dinding pagar rumah Hadrat Imam Mahdi salam dan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tercantum dalam Kishtinu Ruhani Hazain jilid 19 halaman 10. Hadrat Masih Maud salam bersabda berkenaan dengan tujuan baiat bahwa silsilah baiat ini semata-mata bertujuan untuk mengumpulkan jamaah orang-orang yang bertakwa. Nah, ini Bapak Ibu ya yang perlu kita garis bawahi bahwa tujuan baiat adalah untuk mengumpulkan jamaah orang-orang yang bertakwa, bukan mengumpulkan banyak orang, tapi mengumpulkan orang-orang yang bertakwa. Artinya setelah kita baiat dalam nizam jemaat Imam Mahdi alaihissalam ini, kita harus berupaya keras ya sesuai dengan tuntutan takwa. Kita harus berusaha untuk melakukan perubahan rohani sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul melaksanakan baiat secara hakiki. Agar sekelompok besar orang-orang muttaqi seperti itu dapat memberikan pengaruh baiknya kepada dunia dan bersatunya mereka menjadi penyebab keberkatan, keagungan dan hasil-hasil baik bagi Islam. Hadirin sidang jalsah yang saya muliakan, pada tempat yang sama beliau alaihissalam bersabda, mereka hendaknya menjadi orang yang bersimpati sedemikian rupa kepada kaum. Setelah kita baiat, ya, maka salah satu tuntutan kepada kita adalah kita harus menjadi orang yang betul-betul memiliki simpati kepada siapapun tanpa memilah-milah. Beliau bersabda, sehingga mereka menjadi tempat berlindung bagi orang-orang miskin, menjadi bapa bagi anak-anak yatim, siap berkorban untuk menunaikan pekerjaan-pekerjaan Islam seperti seorang yang dimabuk cinta. Jadi di dalam sebuah tadi Pak Amir sudah mengingatkan kepada kita, Pak,
Buat tujuan kita bayatlah menjadi orang yang muttaqi, kemudian kita memiliki simpati yang tinggi terhadap kemanusiaan. Sebagaimana diharapkan oleh Hadrat Masih Salam tadi. Selanjutnya, pada tempat lain Hadrat Masih Salam bersabda, janganlah mengucapkan sepatah kata pun yang mengandung fitnah. Jangan menyebarkan kejahatan. Bersabarlah atas cacian. Jangan berkonfrontasi dengan siapapun. Ya. Ini ya satu pesan yang penting mungkin untuk kita perhatikan. Beliau bersabda, kita dianjurkan untuk banyak bersabar. Kemudian jangan berkonfrontasi dengan siapapun. Memiliki dendam, ya, permusuhan dengan siapapun. Perlakukanlah dengan baik orang yang berkonfrontasi dengan kalian. Perlihatkanlah contoh indah perkataan. Contoh indah perkataan yang baik. Mari kita menyelam ke kedalaman sanubari kita. Kita telaah diri kita dan berkaca. Apakah setelah berbaiat kita benar-benar telah berubah menjadi pribadi yang Allah kehendaki? Apakah kita telah menanggalkan keakuan, hawa nafsu, dan kecintaan duniawi demi meraih ridhonya? Baiat bukan sekedar ikrar secara lisan saja, melainkan perjanjian suci yang menuntut pengorbanan, yang menuntut kejujuran, dan transformasi rohani. Maka marilah kita hidup dalam semangat baiat yang hakiki, yaitu menjadikan setiap detik kehidupan sebagai bukti cinta dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dicontohkan oleh Hadrat Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan. Hadirin hadirat sidang jalsa yang saya muliakan, bagian kedua pidato saya adalah berkaitan dengan keutamaan bersatu dalam jamaah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 103 yang saya bacakan di awal tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah dan janganlah berpecah belah. Lebih lanjut Hadrat Rasulullah SAW beliau menjelaskan dalam salah satu sabdanya, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqata fa inna syaitan ma'al wahid wa huwa minal isnain ab'adu man arada buhbuhatal jannah fal yalzamil jamaah. Hendaklah kalian tetap bersama jamaah dan jauhilah perpecahan, karena sesungguhnya setan bersama orang-orang yang sendirian dan ia lebih jauh dari orang yang berdua. Barang siapa yang ingin berada di tengah-tengah surga, maka hendaklah ia tetap bersama jamaah. Ya, makanya mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, ada satu hadis ya, kalau satu orang bepergian katanya setan. Ya, kalau kita bepergian ya kemana-mana musafir sendirian setan. Artinya apa? Kalau kita mendapatkan kesulitan kita sulit ya, kita susah mau minta tolong ke siapa gitu kan. Tapi kalau berdua ya, kalau bahasa Sundanya mungkin aya batur pakumaha gitu ya. Kalau berdua mah gitu kan. Bertiga jamaah apalagi gitu kan. Makanya tadi Rasulullah mengatakan kalau satu bisa menimbulkan perpecahan, artinya rentan, mudah untuk dipengaruhi, mudah untuk dihasut ya, diprovokasi dan sebagainya. Tapi kalau berdua kan paling tidak ada teman gitu ya, teman sharing ngobrol ya, berbagi pendapat dan sebagainya. Salah satu nikmat besar lainnya yang telah Allah anugerahkan kepada kita adalah keberadaan kita di bawah naungan Khilafat Ahmadiyah. Khilafat bukan hanya kepemimpinan rohani, melainkan kunci utama bagi persatuan dan kesatuan umat. Dalam dunia yang penuh perpecahan dan kebingungan, khilafat menjadi mercusuar yang menuntun kita menuju cahaya. Jika kita ingin meraih kemajuan sejati, maka tidak ada jalan lain selain bersatu padu, bergerak searah dan tunduk sepenuhnya di bawah bimbingan dan instruksi khilafat. Disitulah letak kekuatan kita dan disitulah terletak masa depan kita. Setelah kewafatan Hadrat Masih Maud Salam, khalifah pertama adalah Al-Hajj Hadrat Al-Hajj Maulana Hakim Nuruddin radhiyallahu an. Di mana berkenaan dengan tegaknya khilafat, beliau bersabda, inilah jalan yang penuh berkah bagi kalian. Peganglah tali Allah ini dengan kuat. Ini semata-mata adalah tali Allah yang telah menyatukan individu-individu kalian yang sebelumnya bercerai-berai. Jadi khilafat ini sebagai tali yang persatukan kita, hati kita ya, jasad kita, fisik kita bersatu di bawah ikatan khilafat.
maka jangan bercerai-berai. Tercantum dalam Al-Badr tanggal 1 Februari 1912. Selanjutnya Hadrat Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu an, beliau bersabda, untuk kemajuan suatu jemaat diperlukan bahwa seluruh anggotanya menjadi satu kesatuan. Selama suatu jemaat belum menjadi seperti satu pribadi atau satu jasad, ya, satu tubuh, baik itu jemaat, maka ia tidak akan dapat maju, baik itu jemaat agama maupun duniawi. Ya, sama, ini berlaku tidak hanya untuk jemaat rohani, untuk organisasi duniawi pun kalau tidak ada tadi, ya, persatuan, kebersamaan, ya, seperti itu mungkin sulit untuk maju gitu kan, apalagi jemaat rohani. Sebab untuk semua keberhasilan dan kemajuan, Allah Ta'ala telah menetapkan satu prinsip, bahwa selama seluruh jemaat belum bersatu, belum meninggalkan pertengkaran, permusuhan, perpecahan, iri hati, dendam dan kebencian, maka selama itu pula jemaat tidak akan meraih kemajuan. Nah, ini sabda Masih Maud yang sangat luar biasa gitu ya, yang perlu kita camkan bersama gitu kan. Ternyata tidak sepele, ternyata gitu kan. Tadi kebencian, permusuhan sekecil apapun dalam hati kita ini, ya, ini yang harus dijauhkan. Karena apa? Karena ini akan menjadi bumerang, ya, yang akan menghalangi turunnya keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam tempat lain, di tempat lain beliau bersabda, dalam waktu 1 minggu, setiap orang yang berselisih dengan lainnya, setiap orang yang berhenti bertegur sapa dengan yang lainnya, ya, ya mudah-mudahan tidak adalah di sini mah, ya Bapak, ya Ibu-ibu, kita yakinlah kita ini kan jemaat ilahi, ya, kita jemaat merupakan implementasi daripada Islam rahmatil alamin kan, ya, seperti itu gitu kan. Tidak boleh menyimpan ada dendam, ya, kesal, ya, dan sebagainya dalam hati kita. Bahkan huzur yang kedua menginstruksikan dalam 1 minggu ini setiap orang yang berselisih dengan yang lainnya, setiap orang yang berhenti bertegur sapa dengan yang lainnya, hendaklah mereka pergi kepada saudaranya untuk meminta maaf dan menjalin perdamaian. Mungkin Bapak masih ingat, ya, riwayat gitu kan, ada riwayat gitu kan, ada seorang wali gitu kan, padahal beliau yang difitnah, ya, dan sebagainya gitu kan, tapi beliau yang lebih dulu datang minta maaf sambil membawa hadiah. Ya, kalau bahasa Sundanya mungkin pirang bara sepertos gitu mah gitunya. Ya paling tidak ya kita bersihkan hati kita gitu kan. Karena kita sudah berbaiat dalam jemaat ilahi ini, ya tentunya segala bentuk ganjalan-ganjalan dalam hati ini harus kita bersihkan, harus kita bebaskan. Beliau bersabda, setiap orang dari antara kita yang tidak memiliki kecintaan terhadap saudaranya dalam hatinya, setiap orang yang membenci dan memusuhi saudaranya, ia menyebabkan kemenangan jemaat Ahmadiyah tertunda 500 tahun. Bayangkan Bapak gitu kan. Ternyata tidak ringan Bapak gitu. Kenapa beliau tadi menekankan mengenai tadi gitu kan, untuk menghilangkan segala bentuk perselisihan, ya, pertengkaran secara pribadi. Ini kan urusan pribadi sebetulnya gitu. Tapi karena ini adalah jemaat ilahi, ya, bukan jemaat duniawi tapi jemaat ilahi, ya, sehingga ya perselisihan sekecil apapun dalam jemaat ilahi ini gitu, ini akan menghalangi turunnya rahmat, keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Huzur menyampaikan tadi gitu kan, perselisihan pribadi Ahmadi ini akan menunda kemenangan jemaat selama 500 tahun. Bukan 1-2 tahun tapi 500 tahun. Bayangkan Bapak, Ibu-ibu. Kemudian berkenaan dengan hal ini, Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaihi menarik perhatian jemaat kepada pentingnya kebersamaan dengan beliau bersabda, Anda harus menjaga kebersamaan Anda, tetaplah terikat satu sama lain, berpegang eratlah, jangan lakukan sesuatu pun yang menimbulkan celah dalam kesatuan jemaat dimanapun. Ya, seperti halnya kita sholat, ya, kalau kita sholat berjamaah itu kan, saf itu kan sawu sufu fakum, rapatkan saf-saf kita, luruskan, ya, jangan ada celah. Kenapa kalau ada celah? Bisa masuk setan di situ, gitu ya. Artinya apa gitu kan? Ya kalau kita celah, ya mudah kita mungkin akan dipengaruhi, ya, mudah kita mungkin dihasut dan sebagainya gitu kan, seperti itu. Maka dalam jamaah pun kata huzur keempat itu kan, kita harus
betul-betul rapat, gitu. Kebersamaan kita harus betul-betul, gitu ya. Jangan sampai ada tadi perselisihan, sebagainya sekecil apapun gitu kan. Karena ini akan menimbulkan kemunduran. Kita adalah orang-orang yang telah baiat kepada imam zaman, orang yang hidup di bawah naungan khilafat yang dijanjikan. Baiat kita adalah ikrar suci yang mengikat ruh kita kepada Al-Masih Al-Maud alaihissalam. Bukan sekedar pengakuan, melainkan panggilan untuk berubah, untuk hidup dalam kejujuran, pengorbanan dan cinta ilahi. Persatuan kita bukan sekedar kebersamaan lahiriah, melainkan kesatuan rohani yang menjadikan kita satu tubuh, satu jasad, satu suara, satu arah di bawah bimbingan khalifah yang Allah pilih. Maka marilah kita jaga nikmat baiat ini dengan kesetiaan, dan kita pelihara nikmat jamaah ini dengan cinta dan kerendahan hati. Jangan biarkan ego memecah barisan, jangan biarkan prasangka meretakan persaudaraan, karena hanya dengan baiat yang hidup dalam jamaah yang bersatu, kita akan menjadi umat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang akan dijaga oleh tangan Allah Subhanahu wa taala sendiri, sebagaimana janjinya, yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah ada di atas tangan mereka, ya, orang-orang yang berbaiat ini gitu kan. Artinya pertolongan, perlindungan, ya, kemajuan, kemenangan ini akan senantiasa menyertai kita dan menjadi sungai rahmat yang mengalir dari khilafat ke seluruh penjuru dunia. Semoga kita bisa menjadi bagian dari arus suci itu yang terus mengalir menuju samudera keridhoannya. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan taufik kepada kita semua untuk dapat mengamalkan nasihat dan petunjuk dari hadrat Masih Maud salam dan para khalifah beliau yang kita cintai. Amin, amin, Allahumma amin. Ya, itulah barangkali mungkin Bapak, Ibu-ibu, mungkin untuk versi lengkapnya mungkin nanti bolehlah di-share gitu ya, supaya dibaca-baca lagi, dipelajari lagi, karena ini kumpulan-kumpulan daripada sabda-sabda Masih Maud dan para khalifah ya, untuk kita semua, untuk kita senantiasa renungkan bersama dan kita berupaya untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia dan taufik kepada kita sekalian. Amin, Allahumma amin. Jazakumullah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza kami sampaikan kepada Bapak Maulana Irfan Maulana yang telah menyampaikan ceramahnya. Kita akan kembali menyimak materi ceramah yang kedua dengan tema keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat dalam menyelesaikan konflik internal yang akan disampaikan oleh Bapak Maulana Bilal Ahmad Bonyan. Kepada beliau kami persilahkan. Waktu 25 menit. Dipaskan di 30-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati pimpinan sidang, yang saya hormati Bapak Ibu
sidang jalsah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan karunia Allah taala pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan satu tema berkaitan dengan keteladanan dari hadrat Rasulullah SAW di dalam menyelesaikan konflik. Bapak Ibu sidang jalsah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 11, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya setiap mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah di antara saudara-saudaramu, la'allakum turhamun. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, supaya kalian dirahmati. Bapak Ibu sidang jalsah yang dirahmati Allah, kita sebagai manusia, makhluk sosial, memang bergesekan dengan perselisihan, bergesekan dengan perbedaan pendapat yang berujung naudzubillah misalkan kepada ketidakharmonisan, ketidakakuran, bahkan saling menjauh, tidak mau bertegur sapa. Itu hal yang pasti dialami oleh setiap manusia karena kita sebagai makhluk sosial. Akan tetapi permasalahan ini yang dihadapi oleh kita sebagai manusia, makhluk sosial ini, tujuannya bukanlah untuk menjadikan kita orang yang menuruti ego kita, melanjutkan pembawaan hati kita dengan tidak suka kepada saudara kita, melanjutkan hawa nafsu kita, mengikuti hawa nafsu kita dengan membenci orang lain. Bukan itu tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian permasalahan ini. Allah Subhanahu wa taala membuat kita menghadapi kondisi ini tidak lain tujuannya adalah supaya permasalahan-permasalahan yang kita hadapi itu menjadikan kita orang-orang yang dewasa secara rohani. Bagaimana kita keluar dari permasalahan itu. Sekali lagi Bapak Ibu sidang jalsah yang dirahmati Allah, gesekan sosial yang kita hadapi dalam kehidupan bermasyarakat bukanlah sesuatu yang harus kita turuti, tetapi itu adalah ujian kedewasaan yang apabila kita dapat menyikapinya dengan bijak, itu akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang dewasa secara spiritual. Inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya kondisi yang seperti ini yang kita hadapi. Poin berikutnya yang harus kita perhatikan bahwa perselisihan, pertengkaran, nauzubillah yang sudah berujung pada perpecahan bukanlah sesuatu yang harus kita rawat, Pak. Sekali lagi saya ulangi. Perselisihan, perpecahan ya, bukanlah sesuatu yang harus kita rawat. Nauzubillah sampai harus kita wariskan. Ini di dalam kehidupan bermasyarakat kita dapati, Pak. Ada orang yang dengan temannya, misalkan dengan tetangganya atau dengan siapa, dia tidak akur. Anaknya pun diminta secara tidak sengaja, secara tidak disadari untuk melanjutkan ketidaksukaannya ini. Ya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu sidang jalsah yang dirahmati Allah, perselisihan, ketidakharmonisan, perpecahan bukan sesuatu yang harus kita rawat. Nauzubillah, apalagi kita wariskan kepada anak keturunan kita. Kita masih ingat dengan nasihat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu lil mu'min, tidak halal bagi seorang mukmin ayyahjura akhahu
untuk mendiamkan saudaranya, Pak. Berapa lama? Salasati ayyam. Tidak diizinkan, Pak. Allah Ta'ala tidak suka ketika kita mendiamkan saudara kita fauqa salasati ayyam, lebih daripada 3 hari. Ya. Nasihat Rasulullah SAW ini harus betul-betul kita camkan di dalam hati. Untuk itulah perselisihan, pertengkaran bukan sesuatu yang harus kita rawat, na'udzubillah, apalagi mau kita wariskan. Rasulullah SAW mengingatkan cukup 3 hari. Mengapa perselisihan, pertengkaran, perpecahan harus segera kita akhiri? Bapak Ibu sidang jalsah yang dirahmati Allah, apabila kita merujuk kepada ayat Al-Quran, tadi di awal sudah dibacakan, berulang kali tamu pun membacakan, Bapak pembicara sebelumnya, Pak Mubda juga membacakan juga ayat ini. Ada istilah, Pak, yang sangat mengerikan untuk perpecahan ini. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gunakan untuk menggambarkan perpecahan ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kuntum ala syafa khufratim minan nar. Jadi perpecahan itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kehidupan jurang api, Pak. Kehidupan yang ada di tepi jurang api. Bayangkan ketika Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan istilah itu untuk menggambarkan perpecahan, permusuhan, ketidakharmonisan. Istilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gunakan adalah wa kuntum ala syafa khufratim minan nar. Syafa khufratim minan nar, Pak. Ya. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gunakan. Dan ketika ayat ini diturunkan, kita tahu apa asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempersatukan wabil khusus umat Islam. Yang berikutnya siapa? Orang-orang yang ada di Madinah. Karena kita tahu suku Aus dan suku Khazraj itu mereka puluhan tahun berselisih, Pak. Puluhan tahun berselisih, perselisihan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membebaskan mereka dari permusuhan itu. Jadi, dan kita tahu juga sebelum kedatangan Islam, bukan hanya di Madinah, di Mekah pun seolah-olah peperangan itu sudah menjadi sebuah tradisi untuk memecahkan sebuah permasalahan. Nah, ketika datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang bersatu mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka selamat dari syafa khufratim minan nar itu, Pak. Ya. Dengan bersatu di dalam ketaatan kepada utusan Allah Ta'ala, maka mereka yang tadinya punya tradisi bermusuhan, tradisi berperang, mereka selamat dari syafa khufratim minan nar. Inilah karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan melalui datangnya seorang utusan Allah Ta'ala. Untuk itu Rasulullah betul-betul memberikan perhatian kepada penyelesaian berbagai macam konflik di zaman beliau. Kita tahu misalkan tadi suku Aus dan suku Khazraj, begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencetuskan piagam Madinah, ya, musuhmu adalah musuhku, musuhku adalah musuhmu. Bersatulah Madinah, Pak. Walaupun tetap ada orang-orang yang tidak suka. Apalagi permasalahan atau konflik yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat hadapi, lalu bagaimana permasalahan itu diselesaikan oleh Rasulullah? Belum lama huzur kita menceritakan di dalam khutbah beliau, karena memang khutbah huzur kita kan sedang menceritakan riwayat para sahabatnya, Pak. Ya. Ketika yang menjadi poin perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah persatuan, Pak. Bapak Ibu bisa bayangkan, sampai-sampai demi
terjaganya persatuan di tubuh umat Islam. Ketika ada orang-orang, ini secara makna konflik, Pak, kepada orang-orang yang mereka mengatakan diri mereka Muslim, tapi sebetulnya mereka memiliki kebencian kepada Rasulullah, ya. Mereka berusaha untuk mencelakakan Rasulullah, ingin membunuh Rasulullah. Rasulullah pun diberitahukan bahwa ada orang-orang yang berniat jahat terhadap beliau. Beliau tahu siapa sahabat-sahabat itu, Pak. Kenapa kita bilang sahabat? Karena mereka adalah orang yang menyatakan keislamannya, tapi mereka termasuk ke dalam golongan orang munafik. Demi menjaga persatuan, Pak, Rasulullah SAW tidak memberitahukan siapa kurang lebih 12 atau 13 orang yang munafik itu, Pak. Supaya apa? Supaya jangan sampai terjadi perpecahan di tengah-tengah tubuh sahabat. Ya. Huzaifah bin Yaman, seorang sahabat yang mengetahui siapa 13 atau 14 sahabat yang munafik itu, orang munafik itu, Pak. Rasulullah tidak memberitahukannya kepada publik. Tujuannya apa? Karena Rasulullah khawatir, apalagi sampai diperangi. Rasulullah khawatir akan ada orang yang bilang, Muhammad sudah tidak punya lawan, akhirnya kawannya sendiri diperangi. Demi menjaga persatuan di tubuh umat Islam, Rasulullah merahasiakan itu, Pak. Ini salah satu metode Rasulullah menyelesaikan konflik. Ya. Jadi Rasulullah SAW demi menjaga persatuan tidak menyebutkan ke-13 orang yang ingin mencelakakan beliau. Ya. Hanya seorang sahabat yang tahu, namanya Huzaifah bin Yaman. Sampai-sampai Hadrat Umar begitu ingin tahu siapa saja mereka. Nah, begitu ada yang meninggal, Hadrat Umar tuh ngajak Huzaifah bin Yaman. Kalau Huzaifah bin Yaman menyolatkan, berarti bukan sahabat itu. Tapi kalau Huzaifah bin Yaman tidak menyolatkan, berarti sahabat itulah yang sahabat yang munafik itu. Ya. Apalagi, Pak, konflik yang dihadapi oleh para sahabat dan juga oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu, kalau tadi saya mencontohkan konflik yang sifatnya besar. Konflik yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dan para sahabat juga levelnya bisa level menengah, Pak, atau level kecil bahkan. Tapi bagaimana Rasulullah menyelesaikannya? Satu contoh. Ini konflik yang paling sering kita hadapi, Pak. Ketika Rasulullah SAW pulang, di rumahnya tidak ada makanan. Rasulullah bertanya kepada istri beliau, wahai istriku, hari ini kita makan apa? Itu permasalahan, Pak. Lalu istrinya menjawab, ya Rasulullah, tidak ada apa-apa di rumah. Permasalahan itu bagaimana Rasulullah hadapi? Rasulullah menyikapi dengan baik, hari ini saya berpuasa. Bapak Ibu, apakah kita menyikapi ketidakadaan makanan di rumah kita seperti itu? Ya, kita mungkin ngambek, nah abi uih capek tidak mal gitunya, ari uih barang tuang teu aya. Wah, iya Pak, iya mah istri kumaha pagaweanana. Tapi Rasulullah SAW menyikapinya dengan sangat sederhana, Pak. Ya sudah, hari ini saya berpuasa. Ada lagi, Pak, konflik yang Rasulullah SAW pun hadapi dalam kehidupan beliau. Mengerikan, Pak. Salah satu istri beliau dituduh tidak setia. Saya yakin Bapak Ibu masih ingat peristiwa perjalanan Rasulullah SAW pulang dari perang Bani Mustalik. Ya. Ketika Hadrat Aisyah tengah malam ingin buang air, beliau buang air, kemudian kembali lagi. Ketika selesai kembali lagi, ingat kalungnya ada yang jatuh. Beliau kembali lagi ke tempat buang air tadi. Begitu beliau kembali, rombongan sudah pergi. Tertinggallah Hadrat Aisyah sendirian, Pak. Sehingga bertemu dengan seorang sahabat yang bernama Safwan ibnu Mu'attal, kalau saya tidak salah nama sahabat itu, yang diperintahkan oleh Rasulullah sebagai tim penyisir, ya, membawa Hadrat Aisyah ke Madinah. Tapi orang-orang munafik menuduhnya Hadrat Aisyah tidak setia. Bagaimana respon Rasulullah? Luar biasa, Pak. Kalau kita ngelihat istri kita sama laki-laki lain, waduh, perang kita, Pak. Ya. Tapi bagaimana Rasulullah? Rasulullah SAW beliau diam, Pak. Tidak berani berkomentar, bahkan terhadap istri beliau sendiri, terhadap Hadrat Aisyah. Sampai-sampai Hadrat Aisyah pun tidak tahu
bahwa beliau diisukan tidak setia kepada Rasulullah. Beliau taunya ketika beliau pulang ke rumah orang tuanya. Ya. Nah, bagaimana respon Rasulullah? Itu Pak respon Rasulullah ketika menghadapi konflik di rumah tangga beliau. Beliau tenang, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala menunjukkan apakah Aisyah betul-betul nauzubillah seperti yang diisukan orang lain, ataukah Hadrat Aisyah ini wanita suci, orang yang setia. Ditunggu oleh Rasulullah SAW, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan kebenaran, maka selesailah Pak permasalahan itu. Ya. Ini cara Rasulullah SAW menyikapi konflik rumah tangga beliau. Ada lagi Pak konflik Rasulullah SAW rumah tangganya yang lebih ekstrim. Karena ini berkaitan dengan hampir sebagian besar istri beliau. Ya. Dalam satu waktu Hadrat Aisyah radhiyallahu anha dan kalau saya tidak salah ini Hadrat Hafsah meminta sedikit kelebihan untuk konsumsi mereka. Rasulullah SAW tidak bisa memberikan itu karena beliau seorang nabi. Ya. Lalu Rasulullah SAW mempersilahkan mereka untuk memilih atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW menyelesaikan konflik rumah tangganya Pak dengan sangat wise, dengan sangat bijaksana, tentunya dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Hadrat Umar marah betul kepada Hadrat Hafsah. Ya. Kenapa kalian menuntut sesuatu kepada Rasulullah yang tidak mungkin dipenuhi oleh Rasulullah? Ya. Begitu juga dengan Hadrat Aisyah. Tetapi setelah Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada istri-istri beliau, ya ayuhan nabi, wahai nabi, sampaikanlah kepada istri-istrimu, apakah kamu ingin mengejar kenikmatan duniawi, maka aku akan ceraikan. Ya. Akhirnya permasalahan itu selesai Pak. Mereka ingin memilih kehidupan dengan Rasulullah, tidak ingin memenuhi keinginan duniawi yang sedikit itu padahal. Ya. Inilah cara Rasulullah SAW menyelesaikan konflik Pak. Baik itu sifatnya konflik umat maupun konflik rumah tangga beliau sendiri. Dan ada satu lagi Pak, ini mungkin udah berapa menit ya Pak? Ada satu konflik Pak, yang itu di zaman Rasulullah SAW belum terjadi, ya. Tetapi Rasulullah SAW sudah memberitahukan jalan keluarnya. Saya ulangi sekali lagi. Rasulullah SAW mengabarkan berkenaan dengan satu konflik, tapi Rasulullah SAW pun sudah memberitahukan jalan keluarnya. Ya. Sama Pak, istilah yang digunakan oleh Rasulullah SAW mengenai konflik ini pun sama. Digunakannya istilah nar. Rasulullah SAW bersabda, "Wataftariku ummati ala salasina wa sab'ina millah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar. Sama Pak. Perpecahan itu oleh Rasulullah SAW pun digunakannya dengan istilah nar Pak. Ya, dengan istilah api. Lalu Rasulullah SAW memberitahukan jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya adalah dengan mengikuti teladan beliau dan juga teladan para sahabat. Ya, ma ana alaihi wa ashabi. Atau teladannya adalah al jamaah. Dua riwayat yang menyebutkan solusinya itu, Pak. Ya. Jadi Rasulullah SAW ketika melihat perpecahan umat, beliau diutus oleh Allah Ta'ala, orang-orang diajak untuk beriman kepada beliau. Mereka yang beriman selamat dari api perpecahan, Pak. Ya. Umat Islam yang melanjutkan ketaatannya kepada para pemimpin, para khalifah sesudah Rasulullah SAW, mereka pun selamat dari perpecahan itu, Pak. Syaratnya satu, dengan ketaatan. Inilah ma'ana alaihi wa ashabi. Inilah jalan, inilah jejak
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana menyelamatkan umat dari neraka perpecahan itu, yaitu dengan bersatu di dalam keimanan dan ketaatan kepada beliau, dan bersatu di dalam ketaatan kepada khalifah sesudah beliau. Begitu juga dengan kita di akhir zaman ini. Rasulullah SAW sudah memberikan solusinya untuk perpecahan umat beliau yang beliau istilahkan sampai 73 golongan itu, Pak. Apa solusinya? Yaitu ma'ana alaihi wa ashabi. Dengan menempuh jalan yang sudah ditempuh oleh beliau dan para sahabat beliau di dalam mempersatukan umat. Ya. Di akhir zaman ini Rasulullah SAW mengabarkan mengenai kedatangan Imam Mahdi dan Masih Maud alaihissalam. Beliaulah yang ditakdirkan untuk mempersatukan umat manusia. Dan alhamdulillah kita semua sudah dipersatukan dalam baiat kepada Hadrat Imam Mahdi dan Masih Maud alaihissalam. Kita pun sudah dipersatukan di dalam keitaatan kita kepada para khalifah beliau. Artinya kita sudah menempuh jalan yang bisa menyelamatkan kita dari neraka perpecahan yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sidang jalsah yang dirahmati Allah, terakhir, setelah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kedatangan utusannya yang dilanjutkan oleh para khalifahnya, yang menyelamatkan kita dari neraka perpecahan, neraka permusuhan, apakah kita akan menyalakan kembali neraka itu? Bapak Ibu sidang jalsah yang dirahmati Allah, saya bertanya, apakah setelah kita diselamatkan dari neraka perpecahan itu, apakah kita akan menyalakan kembali neraka itu setelah kita diselamatkan? Nauzubillah min dzalik, Pak. Jangan sampai. Oleh karena itu, mari kita ingat nasihat dari Hadrat Imam Mahdi dan Masih Maud alaihissalam. Segeralah berdamai satu sama lain. Maafkanlah kesalahan saudara-saudara kalian. Karena jahatlah orang yang tidak mau berdamai dengan saudaranya. Ia akan diputuskan dari rahmat Allah karena ia menebar perpecahan. Ini Hadrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan ini di dalam buku Bahteranu. Kemudian beliau pun bersabda, hendaklah kalian menempuh jalan perdamaian di antara sesama. Dalam perdamaian terdapat kebaikan. Untuk menutup ceramah pada kesempatan kali ini, ya, Bapak Ibu sidang jalsah yang dirahmati Allah, ingat perpecahan dan permusuhan bukanlah sesuatu yang harus kita pelihara apalagi kita wariskan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, abghadar rijal ilallah al-aladul khisom. Orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling keras di dalam permusuhan. Bapak Ibu sidang jalsah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala karena merawat dan mewariskan permusuhan, nauzubillah min dzalik. Tetapi kita adalah orang-orang yang wattaqullah, bertakwa kepada Allah dengan saling memaafkan, la'allakum turhamun, sehingga kita menjadi orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu sedang jalsah yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mempersatukan hati kita di dalam jamaah yang sama-sama kita cintai ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah kepada Bapak Maulana Bilal Ahmad Bonyan yang telah menyampaikan materi ceramahnya. Hadirin hadirat sidang jalsah salanah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita tiba pada penghujung acara pada sesi pertama, hari pertama jalsah salanah tahun 2025 ini. Tapi sebelumnya, saya selaku pemandu atau memimpin sidang pada sesi pertama ini ingin memohon maaf atas segala kehilapan dan kelemahan.
ataupun ada perkataan yang kurang berkenan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke panitia untuk menyampaikan informasi-informasinya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Untuk sesi pertama, di sesi pembukaan dari pidato pertama dan pidato kedua. Selanjutnya pembukaan secara terpusat telah kita lalui untuk hari pertama. Acara selanjutnya silakan bapak-bapak maupun ibu-ibu yang ada di lokasi Nagrak dan Wanasigra untuk menyantap makan malam yang sudah disediakan. Selanjutnya setelah santap malam, silakan untuk persiapan sholat maghrib yang akan dijamaah dengan isya, yang akan menjadi imam Maulana Taul Mujib dan wajin Bapak Abdul Muhi. Selanjutnya ada beberapa waktu 90 menit jeda untuk persiapan menyimak khutbah huzur. Bagi yang tidak menginap di lokasi dipersilakan atau disiapkan untuk menyimak khutbah huzur di tempat masing-masing. Jazakumullah. Untuk informasi selanjutnya, nanti jam 3.15 sampai jam 4.05 akan diadakan sholat tahajud yang menjadi imam Maulana Sultan Hafiz. Selanjutnya sholat subuh dan darah subuh dengan judul Menjaga Cahaya Iman di Tengah Gelombang Dunia oleh Maulana Encep Jamaluddin yang akan menjadi azannya oleh Uus Suhendar. Selanjutnya untuk sesi kedua di hari kedua dimulai pada pukul 08.15, tapi diharapkan seluruh peserta disediakan makan pagi atau sarapan pada pukul 07.00 dan 08.15. Jadi diharapkan sudah ada di lokasi pada pukul 7.00. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.